kayaknya ini didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo tuh Raja Jawa palsu tuh gebrak meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti juga akan diteruskan oleh para pejuang yang lain. Di sini ada Bu Kurnia Triuryani, ada juga Mas Rusam Effendi, ya Pak Rizal Fadila masih di Bandung. Tapi kemudian besok insya Allah akan juga melaksanakan seperti yang kami lakukan, yaitu wajib lapor. Yang pertama, ya saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemarin, ya apakah statement pers yang dilakukan oleh di Reskrim Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise, ya. Itu door prize namanya, ya. Jadi ngaco banget, ya. Karena apa? Karena itu tidak surprise dan tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati. Jadi kami tidak langsung nggak percaya gitu, bukan. Tapi kami menghormati, tapi itu nggak ada detailnya sama sekali. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kosinuddin, Ustadz, bahwa kayaknya ini didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo tuh Raja Jawa palsu tuh gebrak meja. Padahal dibantah juga lain-lain, gua nggak mungkin gebrak meja, sudah sana kelahi sendiri sana. Ya gitu. Ada yang bilang gebrak, ada yang kan juga pengetahuan kepada semuanya, karena ini juga ada referensi ini di WA grup kami, di WA grup TAK, ya, bahwa urutan-urutan dari P21 itu apa, ya, dan itu berdasarkan apa. Jadi jangan sampai seperti termul langsung bilang P21. Ngerti nggak artinya P21? Nggak ngerti mereka sebenarnya. Hanya asal teriak. Ayo P21 frekuensi apa gitu. Karena sebenarnya itu sesuai dengan keputusan, saya baca supaya tidak salah ya. Gitu. Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 518/A/J/A 11 tahun 2001. Jadi ada urutan P itu, ya. Mulai dari P1 sampai dengan P53. Dan P21 itu diawali dengan P18 dulu. P18 dulu itu adalah untuk memberikan berkas, ya gitu. Jadi hasil penyelidikan belum lengkap, itu P18. P19 itu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P20 itu ada pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis, baru P21. P21 itu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri aja, ada urutan. Urutan dari itu untuk menjadi P21. Dan kemarin, teman-teman semua, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada. Betul. Di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak. Kalimat ini ada, dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Ya, mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini, insya Allah suaranya terdengar. Ya, ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Call-in itunya apa? Sudah full. Ada pertanyaan, dan ini gini. Kami jawab rekan-rekan sekalian, bahwa sudah saya speaker, memang kecil handphonenya. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami Sudah. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran, ya teman-teman semua,
7 detik tadi, kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya, saya kirim file audionya. Kalau mau, silahkan japri ke saya. Kemarin itu adalah sebuah konferensi pers atas kasus yang lain. Jadi kasus penganiayaan seseorang dan kemudian ada kasus adanya hasil pra-peradilan. Dan ada penggelaran barang bukti untuk kasus yang lain. Sekali lagi, kasus yang lain kemana. Jadi makanya Kabid Humas itu pertanyaan. Menjawab Pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka. Waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah Direskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Sayang rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya, ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa. Ya, jadi dia tanya bagaimana P21-nya di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia tuh menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan soal adanya pra-peradilan. Yang kedua menjawab pertanyaan soal ini. Dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap. Apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan yang pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya, detail pengumumannya. Bukan hanya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, tidak. Saya ingin menghimbau. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus, Mas, itu kita lakukan kita lakukan ini minta. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah, meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya, jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut. Dan hari ini kami ingin memberikan respon secara terbuka terhadap informasi yang sampai kepada publik. Sayangnya sampai kepada publik, tapi tidak pernah sampai kepada kami. Padahal perkara soal laporan yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo itu adalah laporan yang menyebabkan klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka. Sehingga sejatinya yang paling berkepentingan terhadap informasi update kasus penanganan kasus ini tentu adalah para pihak, yakni khususnya terlapor yang hari ini statusnya naik menjadi tersangka, bukan media, bukan publik, bukan hal-hal yang tidak relevan dan tidak berkaitan. Baik, pertama yang ingin kami berikan respon terhadap informasi yang disampaikan tidak secara tegas oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, yang kemarin telah mengumumkan informasi akan ada tahap 2, namun tidak secara tegas menyampaikan berkas P21. Walau sejumlah media memberikan judul pemberitaan seolah-olah berkas tadi sudah P21. Berkenaan dengan hal itu, beberapa hal penting kami untuk sampaikan dan tegaskan ulang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya menimbulkan status tersangka kepada salah satu warga negara atau setidaknya ada 8 sebelumnya begitu, itu adalah tindakan pro justisia. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan tindakan pro justisia harus dilakukan secara pro justisia. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan hukum acara dalam penyelenggaraan tindakan pro justisia, baik sejak penyelidikan sampai penyidikan, bahkan nanti sampai penuntutan jika sampai di sana, semuanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalam konteks hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama maupun yang baru, tidak ada satupun kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan informasi perkembangan kasus kepada publik, terkecuali
Apabila pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan perkara atau memiliki hubungan kepentingan langsung sudah diberikan informasi demi keterbukaan bagi publik, maka tidak mengapa sebagai bentuk transparansi penyidik baik melalui pejabat yang terkait maupun representasi jabatan terkait, dalam hal ini misalnya divisi humasnya, itu bisa menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik. Selanjutnya, justru dalam perkara penanganan kasus laporan Saudara Joko Widodo yang dilaporkan pada 30 April 2025 yang lalu, kami selaku pihak yang berkepentingan, yakni Roy Suryo dan kawan-kawan, sampai hari ini tidak mendapatkan satupun informasi atau setidaknya dikirimkan surat perkembangan penanganan hasil penyidikan atau perkara ini tentang update-nya seperti apa. Karena itu kami menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Selanjutnya justru kami membaca ada narasi lain, yakni tendensi kepentingan Saudara Joko Widodo selaku pelapor yang mengintervensi kasus ini, sehingga kasus ini dipaksakan untuk tahap P21, padahal secara prosedur telah banyak kritikan yang disampaikan kepada institusi penegakan hukum terkait penanganan kasus ini. Sampai terakhir kami kembali menegaskan, sejatinya objek perkara ini sudah tidak ada, tidak relevan dilakukan penyelidikan atau penyidikan lanjutan. Karena apa? Karena pemberian restoratif justice kepada 3 tersangka sebelumnya, baik terhadap DHL, juga terhadap ES, dan yang terakhir terhadap RHS, itu menjadi penutup perkara ini karena penghentian perkara yang di ujungnya dikeluarkan surat SP3 itu berarti penghentian perkaranya, penyidikan atas peristiwanya. Sehingga kalau tetap dipaksakan bahwa dalihnya bagi yang di SP3 itu karena meminta maaf kepada Joko Widodo atau setidaknya sudah sowan ke Sulu kepada Joko Widodo sehingga mendapatkan persetujuan diberikan SP3 oleh Saudara Joko Widodo, sekali lagi justru ini makin menegaskan bahwa hukum ada di bawah kendali Saudara Joko Widodo. Karena apa? SP3 atau tidak itu terserah kepada Joko Widodo. Semestinya kebijakan tentang SP3 itu bukan berkaitan dengan subjektivitas Saudara Joko Widodo, yakni aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan penghentian perkara. Bahwa benar pemicu dari penghentian itu adalah adanya permohonan restoratif justice dari sejumlah tersangka, tidak keseluruhannya. Saya sebutkan saja, ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, dan juga ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Akan tetapi ketika Saudara Joko Widodo telah meluluskan terjadinya SP3, maka SP3 tadi secara hukum berlaku secara keseluruhan bagi peristiwa yang dilaporkan. Lalu ada kemudian sanggahan yang menyampaikan bahwa ada peristiwa yang berbeda terhadap klien kami yang saat ini masih tersangka. Bahwa ukuran peristiwa berbeda atau tidak itu hal yang sangat subjektif. Tetapi yang objektif adalah apakah perkara ini ditangani melalui satu berkas yang sama atau satu LP yang sama. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.